Jadi cawapres itu bagi-bagi susu di area yang harusnya itu steril dari acara-acara yang berbau politik. Nah, Bawaslu-nya tahu tentang berita itu. Lu pakai akal sehat lu ya. Harusnya yang dilakukan sama Bawaslu sebagai wasit itu apa? Kalau menurut akal sehat gua, harusan itu Bawaslu menghukum cawapres yang melanggar. Tapi ini kagak. Bawaslu malah negor PJ Gubernur Jakarta gara-gara cawapres itu yang bagi-bagi susu. Lucu nggak itu? Yang ngelanggar aturan kampanye siapa? Yang kena tegur siapa? Gila, Bawaslu ayam sayur batal periksa Gibran. Cawapres 02 tidak boleh disalahkan bagi susu di CFD. Anak presiden gak bisa disalahkan, gak pernah langgar aturan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan, misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya, itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu, gitu loh. Ngomongin soal pilpres, menurut gue pilpres tahun depan tuh bakal jadi pilpres yang paling beda banget dari yang sebelum-sebelumnya, Pak. Ya meskipun masih ada satu calon yang orangnya tuh masih itu aja, cuman ya anggap aja sama lah sama yang baru ya kan? Iya. Karena emang belum pernah menang juga. Ya kenapa gue bilang beda? Karena masing-masing paslonnya nih punya cara unik buat ngedeketin hati masyarakat. Contohnya ada tuh Bang, pernah gue lihat waktu kampanye ada yang ngebagiin susu formula gratis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Politikus Ferdinand Huta Heian menyindir cawapres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka yang tidak boleh disalahkan karena membagikan susu di area Car Free Day, Jakarta. Ferdinand Huta Heian menyampaikan menanggapi dari Badan Pengawas Pemilu yang batal memeriksa Gibran terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan membagikan susu di area CFD. Ia berkata seperti dikutip dari Populis, tolong jangan salahkan Gibran, yang salah ada susunya. Kenapa mau dibagi-bagi di CFD? Harusnya susunya menolak dibagi di CFD. Gibran tidak salah. Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat batal memeriksa cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam pembagian susu di CFD pada hari ini. Kata Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson, ya benar pemeriksaan Gibran dibatalkan. Ia menjelaskan pembatalan pemeriksaan Gibran merupakan hasil keputusan rapat pleno Bawaslu Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Sony itu mengatakan putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran akan disampaikan pada Jumat hari ini. Ia berkata, dianggap cukup untuk tetap meneruskan tindak lanjut keputusan tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada. Lanjut putusan saja Jumat 29 Desember 2023. Nah, sudah hampir 2 dekade berselang sejak pemilihan langsung digelar. Negeri ini masih saja terlihat masih kalang kabut menyambut Pilpres 2024. Hal-hal yang terkesan remeh-temeh dan seharusnya tidak terjadi secara gamblang malah seperti dibiarkan terjadi. Seolah tidak ada niat membereskannya guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lagian ya, antara polos tidak tahu dan pura-pura tidak tahu itu memang sering setipis tisu bedanya. Sebab apa iya sih Gibran gak tahu larangan tidak boleh berkampanye di CFD? Sementara sebagai wali kota Solo, bukankah di Solo ada juga CFD-nya? Dan ternyata benar dugaan saya, kalau beberapa waktu lalu muncul pernyataan peringatan dari Bawaslu pada Gibran, yang ternyata cuma gimmick belaka. Menyebalkan memang, karena di Pilpres 2024 sulit banget membedakan antara aturan dipatuhi dan aturan disesuaikan. Dan pikiran saya waktu itu tumben banget, kali ini ada yang memberikan Gibran peringatan. Beneran cuma gimmick belaka. Mana berani Bawaslu menindak tegas sang putra mahkota? Ups. Tolonglah, jangan ada dusta di antara kita. Sekalipun Gibran mengklaim tidak sedang berkampanye, tapi faktanya susu identik dengan program di kampanye nomor urut 2. Serta faktanya pemberian susu yang dilakukannya kemarin ada pula anak-anak di sana. Sebab nggak mungkin di CFD sama sekali tidak ada anak-anak. Bukankah seperti itu logikanya? By the way,
Kita semua juga paham kok bagaimana Pilpres 2024 tidak dimulai dengan fair karena ada indikasi kuat permainan lewat MK. Juga indikasi campur tangan penguasa yang terlihat memihak salah satu paslon dan memberikan jalan lapang untuk partai kecil agar bisa meloloskan calegnya ke parlemen. Kalau seperti ini seandainya mereka yang didukung pemerintah itu menang pun akan menanggung aib untuk selamanya. Tapi semoga saja rakyat masih banyak yang menggunakan logika dan akal sehatnya, juga menolak menggadaikan suara mereka demi janji susu dan makan siang gratis. Karena di dunia ini mana ada makan siang gratis, Ferguson. Akhirnya, semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan Pilpres dan Pileg 2024 nanti dengan profesionalisme KPU, Bawaslu, juga netralitas aparat keamanan yang sangat dibutuhkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum dan setelah pemilu 2024 berlangsung. Ya, semoga saja. Bagaimana menurut Anda? Kita masih percaya kok. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Makin menggila, Ganjar bikin kantong banteng di Solo. TKN Prabowo makin panik tergusur. Kelurahan mana, Bang? Sumber, Solo. Solo ya, di Solo ya? Oh, saya Solo nih. Bro, ini, dari Solo. Ini tetangganya Mas Gibran. Sumber, Solo. Rani Ganjar. Menang. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Solo Ganjar. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Dalam sepak bola, Catenaccio sebenarnya sudah kuno, jadul, pertahanan khas Italia yang dikenal juga dengan sistem pertahanan Grendel karena saking kuatnya pada waktu itu. Intinya dalam pertahanan sepak bola akan ada satu pemain belakang yang tidak akan jauh-jauh dari kotak penaltinya. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola yang hanya bertahan. Namun hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang mereka lawan tersebut. Kemudian seperti akan menabrak tembok dengan pintu-pintu berlapis yang rapat dengan grendelnya. Analogi itulah agaknya yang tepat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, Ganjar telah membuat kantor pemenangan di Surakarta. PDIP adalah pemenang di Surakarta. Ganjar yang merupakan kader PDIP sebelumnya adalah Gubernur Jateng. Tentu melihat Ganjar harus membuat kantor pemenangan di Solo, yang sebenarnya agak aneh. Tentu hal tersebut dilakukan karena manuver Gibran dan pengusungnya yang secara terbuka ingin mengikis suara PDIP dan Ganjar di Solo, dan umumnya Jawa Tengah. Itu artinya mereka ofensif, sehingga pihak Ganjar mau tidak mau harus defensif, mempertahankan wilayah lumbung suaranya. Head to head tentu tidak mungkin untuk dihindari. Gibran tentu harus diakui merepresentasikan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sendiri dipastikan masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, Ganjar tentu tidak mau untuk kecolongan, sehingga pertahanan harus digalang sedini mungkin dan sekuat mungkin. Selain itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar dapat diartikan sebagai serangan juga. Mengingat Solo adalah asal dari Pak Jokowi dan Gibran. Bahkan Gibran masih wali kotanya. Apa yang dilakukan Ganjar ibarat sebuah uppercut yang dapat mendarat langsung ke titik pusatnya. Gibran seperti sedang diuji soliditas dan potensinya oleh Ganjar dan PDIP sang penguasa sesungguhnya. Lalu bagaimana hasilnya? Tentu tidak bisa diketahui sekarang. Namun melihat berbagai proses politik hingga diusungnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, sentimen negatif agaknya cukup untuk membuat peluang Ganjar tetap besar di wilayah itu. Gibran sang wali kotanya dengan kesongongannya sepertinya akan menuai apa yang telah dilakukannya. Yang kita lihat sekarang, Solo warganya sudah pintar dan tidak mau digoblok-goblokin sama anak nepotisme, melainkan ingin negara ini lebih maju lewat keberadaan Ganjar sebagai presiden pada 2024 nantinya. Masyarakat sudah cerdas dan tidak mau memilih orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia masa lalu. Dan masa kini juga tidak bisa mengendalikan emosinya seperti Prabowo yang menarik jaket di bagian lehernya Bahlil Lahadalia. Masyarakat Solo juga nggak mau Gibran yang merupakan anak nepotisme, yang merupakan anaknya Presiden Jokowi yang mendapat privilege lewat jalur Om di Mahkamah Konstitusi. Sambutan kepada Ganjar memang luar biasa dan menjadi sebuah hal yang paling baik dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena Solo adalah daerah yang toleran dan di bawah Ganjar, Solo berkembang.
Negara Indonesia harus dipimpin oleh Ganjar dan Mahfud supaya negara ini bisa lebih baik lagi dan tidak dihina oleh negara lain lewat keberadaan pasangan lain yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam pekerjaannya. Di tempat Gibran menang besar di Solo, Ganjar jauh lebih menang lagi. Dan ketika Gibran mengusik Bantang di Jateng dan Solo, agaknya menjadi bumerang bagi Gibran dan pendukungnya. Soliditas dan loyalitas kader Moncong Putih sudah tidak perlu diragukan lagi. Biarpun dikepung dengan narasi pembentukan opini bahkan ada guyuran sembako, nampaknya tidak akan cukup kuat untuk menyingkirkan Banteng dari kandangnya. Bagaimana menurut Anda?